Reklamasi Teluk Jakarta terus mendapat perlawanan. Alih-alih menguntungkan warga ibu kota Jakarta, reklamasi diyakini hanya menguntungkan bagi kaum pendatang. Tim investigasi kami memotret reklamasi yang sudah dilakukan negara tetangga, Singapura. Benarkah reklamasi di Singapura berhasil dilakukan tanpa menyisihkan warga? Atau justru sebaliknya? Kami akan mengupasnya dalam iNews File bersama saya, Anissa Dasuki. Mega proyek reklamasi Teluk Jakarta terus mendapatkan perlawanan dari masyarakat nelayan pantai utara ibu kota. Proyek yang terkesan dipaksakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini telah memaksa sebagian nelayan kehilangan mata pencahariannya. Tidak hanya itu, pembangunan 17 pulau buatan di pantai utara Jakarta diyakini hanya akan dinikmati oleh kaum pendatang. Ya mungkin kita pasti diusir lah suatu saat. Masa bilang kalau pulau ini dibikin lagi bukan buat untuk orang Indonesia, bukan. Kekhawatiran warga pesisir pantai utara Jakarta ini beralasan jika berkaca pada proses reklamasi yang sudah terjadi di negara tetangga Singapura. Sebagian warga asli Singapura harus rela kehilangan rumah mereka setelah digusur untuk kepentingan pembangunan dan reklamasi. Bangunan yang berdiri megah di tanah yang dulunya mereka diami, kini justru dihuni oleh warga pendatang dengan tingkat ekonomi yang lebih baik. Untuk mengetahui dampak reklamasi terhadap warga asli Singapura, kami pun mendatangi salah seorang warga. Sebut saja namanya Rahmi. Kepada kami, Rahmi menceritakan perubahan yang dirasakan pasca pemerintah Singapura melakukan reklamasi pantai untuk pembangunan infrastruktur. Rahmi dan keluarganya yang dulu tinggal di kawasan Geylang Serai pun harus rela digusur dan pindah ke kawasan Kukoh. Wah, seronok deh. Seronok, boleh. Kamu nggak takut mau main di luar sampai lewat malam? Kamu nggak takut? Dengar dari ibuku, tetangga selalu melihat, anak kamu ada di sini dengan anak aku. Walaupun bangsanya Cina, walaupun bangsanya India, tetap bergotong royong. Tapi sekarang enggak. Kemudian di Geylang Serai itu jadi tanah apa? Jadi tanah HDB, kondominium, factory, pasar. Seiring pembangunan proyek reklamasi, pemerintah Singapura pun membuka pintu bagi warga negara asing yang ingin masuk ke negara berlambang singa ini. Perkembangan dan kemajuan ekonomi menjadi alasan pemerintah memberlakukan kebijakan ini. Namun di sisi lain, imbas negatif dirasakan oleh warga Singapura seperti Rahmi. Kemajuan negaranya ternyata tak bisa ia nikmati. Justru ia merasa tersisih di tanah kelahirannya sendiri. Memang happy bila dengar Singapura akan maju. So that means untuk orang bangsa kita pun akan maju. Tapi expectation ya. Tapi bila sudah naik, sudah lawa, expectationnya hancur. Pasal mereka panggil orang expect. Jadi untuk orang Melayu kita untuk grow amat sukar lah. Pasal kerana kamu panggil orang lain, kamu tak kasih peluang pada orang kamu sendiri. Kamu tidak kasih peluang pada orang Melayu sendiri. Tapi kamu mau jalan singkat, mau pendapatannya cepat, kamu panggil orang lain. Kondisi serupa juga dirasakan oleh warga Singapura lainnya. Kami bertemu dengan Rohana, wanita berusia 58 tahun yang berprofesi sebagai tenaga kebersihan. Reklamasi yang dijalankan pemerintah juga ikut mengubah kehidupannya. Kebijakan ini memaksanya untuk angkat kaki dari tempat tinggalnya. Rumah-rumah yang susun itu ya, Rumah pangsa. ya. Itu gimana rasanya dipindah dari kampung yang mungkin kita tetanggaan Melayu terus akhirnya dipindah? Macam yang ada suka, yang tak suka lah.
Pakai rumah-rumah pangsa tu campur lah, Melayu, India, Cina, campur lah. Kehilangan ini kan tetangga-tetangga. Kehilangan tetangga yang kita berjiran yang baik-baik, semua berpisah-pisah lah. Yang ada jumpa, yang ada mau tinggal dekat-dekat, jumpa. Yang saat itu tidak suka dipindah itu biasanya kenapa Kak saat itu? Suka tak suka mesti mau pindah juga. Satu tempat tu sudah diambil government, sudah dia mau naikkan pangsa, office ke, rumah pangsa ke, kita terpaksa pindah lah. Terpaksa dipindah karena mau dibangun. Dibangun tempat tu, mau dinaikkan, terpaksa pindah. Kebijakan reklamasi dan adanya para pendatang di negeri ini juga membuat ketimpangan ekonomi. Sejumlah warga Singapura harus kehilangan pekerjaan dan terpaksa beralih profesi. Kehilangan pekerjaan saat ini mungkin mereka bekerja di Singapura. Terpaksa cari kerja yang lain lah. Cari kerja yang lain. Melayu kebanyakan kerja driver bus, bus conductor, driver bus. Yang ada pun kerja office juga. Dulu ada lah, sekarang sudah tak ada. Semua dah diambil government, dah tak ada. Pun laut dah ditambak-tambak, dah tak ada nelayan. Sebab kena cari kerja sendiri lah. Siapa yang pandai belajar tu boleh kerja office lah. Tapi sekarang kerja office pun yang ada tu dibeza-bezakan juga. Kalau kamu sekolah pandai, boleh bahasa Mandarin, diambil. Kalau tak pandai bahasa Mandarin, ada belajar Mandarin, tak diambil lah. Ada cari company lain lah. Cerita Rahmi dan Rohana bisa menjadi gambaran bagi nasib warga pesisir utara Jakarta. Pembangunan 17 pulau buatan di Teluk Jakarta berpotensi mengulang sejarah warga negeri jiran Singapura. Lantas, seperti apa kehidupan warga pesisir utara Jakarta setelah proses reklamasi mulai berjalan? Saksikan di segmen selanjutnya.